Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Shalom. Berjumpa kembali dalam kegiatan Morning Call Departemen Polkes GPIB. Hari ini Senin 27 April 2020. Perkenalkan, saya Pendeta Patricia Lisa Syarana Mual. Saya pendeta jemaat di GPIB Kasih Abadi Perawan, Pos Polkes Teluk Siang, Perawan, Riau. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk mempersiapkan bacaan firman Tuhan sesuai di dalam Sabda Bina Umat pada hari ini yang tercetak di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 16 sampai ayat 21. Kalau kita sudah menemukan bacaan firman Tuhan, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan kami alami dalam kehidupan kami. Kami umatmu bersyukur dalam istirahat malam kami, Tuhan jaga dan pelihara, sehingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan kekuatan, dengan nafas hidup untuk melanjutkan rangkaian kegiatan kami, aktivitas kami di hari ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami rindu untuk menyapa dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami pahami, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Yehezkiel pasal 36 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan menyatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya, mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mau berbicara tentang konsekuensi dosa sesuai di dalam Sabda Bina Umat. Setiap manusia tentu mendambakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, menjalani hari demi hari dalam sukacita. Namun
Suka tidak suka, mau tidak mau, peristiwa yang tidak menyenangkan pun dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dan peristiwa yang tidak menyenangkan itu juga terjadi dalam kehidupan umat Tuhan Yehuda dalam bacaan kita pada saat ini. Peristiwa tidak menyenangkan mereka harus alami sebagai bangsa pilihan Tuhan. Menjadi pertanyaan, mengapa mereka harus menjalani atau mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan tersebut? Mereka harus mengalami penindasan oleh bangsa Babel. Mereka harus menjalani penderitaan dibuang di Babel. Merasakan jajahan jarahan dari bangsa Babel. Namun firman Tuhan datang kepada Yehezkiel untuk menyampaikan mengapa Tuhan harus menghukum umat pilihan. Ayat 17 menjelaskan bahwa Yehuda menajiskan diri dengan tingkah laku mereka ibaratkan seperti cemar kain di tanah pusaka itu. Ibarat sebuah kain yang sudah ternoda. Dan tidak sampai di situ, ayat berikutnya menjelaskan bahwa Yehuda melakukan ketidakadilan terhadap kaum lemah. Mereka mengorbankan sesama umat Tuhan. Memprihatinkan bahwa mereka juga berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka membuat patung-patung Baal. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Sehingga pada akhirnya mereka menajiskan nama Allah yang Maha Kudus. Mereka melakukan tindakan dosa. Sehingga pada akhirnya mereka harus menerima konsekuensi dari sikap yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Melakukan tindakan dosa tidak membuat bangsa Yehuda luput dari hukuman Tuhan. Karena mereka telah membuat Allah sakit hati. Itu di dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-21. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Alkitab mencatat, aku Allah merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan. Bagaimana tidak? Allah begitu mengasihi umatnya, umat kesayangannya, menyertai langkah Yehuda sampai masuk ke tanah perjanjian. Tetapi bagaimana balasan mereka selaku umat yang Tuhan selamatkan? Mereka harus melakukan berbagai tindakan najis di hadapan Tuhan, bahkan mencemarkan nama Tuhan yang Maha Kudus. Allah harus melihat ulah umatnya, sehingga sebagai pencipta Allah berhak untuk menghukum umatnya. Alkitab pun mencatat bahwa kita harus bertanggung jawab kepadanya atas semua perbuatan kita. Roma 14 ayatnya yang ke-12. Tapi yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Allah tidak pernah membenci kita umatnya. Tapi Dia menghukum Yehuda. Dia menghukum kita karena kita berbuat dosa. Karena perbuatan dosa, dengan tujuan agar Yehuda maupun kita dapat bertobat, berbalik ke jalan Tuhan. Agar kita selaku manusia dapat menyadari akan kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mungkin timbul pertanyaan di antara kita. Apakah Allah itu setia atau Allah itu sadis? Tapi karena kesetiaannya, Dia Allah yang harus menghukum dosa. Tapi karena kesetiaannya, Dia Allah yang mengasihi orang-orang berdosa. Setiap dosa pasti dihukum Tuhan. Tetapi orang yang
berdosa, diberikan sebuah anugerah dari Tuhan, bahkan sebuah kesempatan untuk dapat berubah, dapat berbalik arah, menyadari, sehingga dapat kembali ke jalan Tuhan. Karena itu, peganglah anugerah, pakai kesempatan yang Tuhan berikan itu. Jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Pegang ketetapannya, lakukan aturannya, firman-Nya, maka kita bebas dari hukuman. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini kita merasa kita berada dalam situasi atau peristiwa yang tidak menyenangkan. Kita berada pada situasi yang sulit, melihat realita pandemi COVID-19 yang marak dan dirasakan bukan hanya kita, bahkan di seluruh belahan dunia. Mungkin saja kita mengalami tekanan hidup, bahkan penderitaan yang bertubi-tubi. Tapi saat ini saya mengajak kita, mari kita mengoreksi diri kita. Mungkin tanpa sadar kita telah membangkitkan rasa sakit hati Allah. Mungkin tanpa sadar kita telah melukai hati Tuhan dengan berbagai keegoisan diri kita, dengan berbagai keinginan-keinginan duniawi yang kita lakukan, atau mungkin saja karena kesombongan diri kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk bersama mari kita menguasai diri kita. Mari kita jauhkan diri kita dari berbagai keinginan-keinginan dunia yang memikat diri kita, membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan membuat luka dalam hati Tuhan. Jangan sampai kita salah bertindak. Jangan sampai kita seperti orang-orang bangsa Yehuda yang kala itu lupa diri, berakibat fatal. Jangan sampai kita membangkitkan rasa sakit hati Allah agar kita luput dari hukuman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus memampukan kita untuk memahami ayat firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Khalik langit dan bumi, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk nafas hidup. Dalam kesempatan kami boleh dibangunkan di pagi hari ini, bahkan ketika kami juga boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami ya Allah untuk menjadi pribadi yang tidak membangkitkan sakit hati Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri kami, menguasai hati dan pikiran kami, menjauhkan dari segala keinginan-keinginan dunia. Untuk itu ya Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan juga yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan roh hikmat, kemampuan dari Tuhan, kami dimampukan dan dilayakkan untuk bisa bertindak dan bersikap seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan anak kehidupan kami di hari ini ya Tuhan, dalam berbagai tanggung jawab aktivitas yang akan kami kerjakan. Biarlah Tuhan mendahului kami. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak. Berkenan Tuhan berkati akan segala hal yang akan dikerjakan. Biarlah Tuhan yang menyertai dalamnya. Kami berdoa mempertaruhkan juga akan bangsa dan negara kami ya Tuhan, dari berbagai pandemi COVID-19 ini. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk melawat akan negeri ini. Berkenan Tuhan juga berkati para pemerintah, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajarannya. Mereka juga yang berada di baris depan di dalam melawat dan memulihkan keadaan
Tuhan, badai atau pandemi ini pasti akan berakhir. Kami berdoa menyerahkan seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, secara khusus bagi gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Berkenan Tuhan berkati majelis sinode, bahkan bagi seluruh para pelayan Tuhan, pendeta-pendeta baik yang ada di kota sampai ke pelosok di berbagai pos-pos pelayanan. Berkenan Tuhan berkati mereka, abdi-abdi Allah yang Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat masing-masing dalam pelayanan yang dikerjakan, yang diemban dalam pertolongan Tuhan dapat dimampukan dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan akan segala rencana-rencana kami. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan Engkau yang bekerja dan berkarya atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, Bapa di sorga, ampuni segala salah dan dosa kami, sehingga layaklah doa kami ini kami naikkan ke hadirat-Mu yang maha kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mengambil bagian dalam proses pembangunan pos-pos pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat melalui rekening di bawah ini. Ayo membangun pos Pelkes GPIB. Selamat beraktivitas, tetap di rumah saja mengikuti himbauan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu dalam morning call esok hari. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB dalam rangka menanggulangi dampak dari COVID-19. Ternyata saudara-saudara, kita perlu memperhatikan pensiunan pendeta, para janda, dan duda dalam bentuk pemberian bantuan sembako. Karena itu kami memohonkan bantuan ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk boleh berpartisipasi dalam program membantu pendeta emeritus janda atau duda. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.